menarik karena jarang sekali sebenarnya pertandingan dari Persija dimainkan di sore hari ya. Kali ini kita bisa melihat bagaimana situasi, kondisi dan juga looks dari JIS di sore hari. Kita menghitung mundur dan pemirsa di bawah benar berada kick off pertandingan di babak yang pertama. Cetak gol rumah impianmu pakai KPR Berry. Persija Jakarta menggunakan jersey merah, sementara Malut United FC menggunakan jersey putih, di mana bola sekarang dikuasai oleh Rizky Rido. Terlihat bagaimana bola yang ditahan untuk melakukan delay position bagi Persija Jakarta. Jordi Amat berikan saja bola ke kiri kepada Alan Cardozo. Bek kiri yang dipuji karena kemampuan naik turunnya sangat kuat bagi dua pertandingan awal Persija Jakarta. Yes, betul sekali, dan juga punya level akurasi yang tinggi dalam membagi bola. Oh, long ball dari Jordi Amat. Bola diarahkan kepada Witan Sulaiman, pemirsa. Berhasil dipatahkan kembali. David da Silva mencoba berikan bola kepada Del Pino. Direbut tampaknya tadi oleh Rio Fahmi. Kembali terjadi duel di lapangan tengah dan tampaknya pelanggaran pertama kali ini dilakukan. Anda lihat bagaimana Del Pino mendapatkan pengawalan dari Holt. Ya, inilah tugas dari Van Basten Souza ya, untuk bisa menyulitkan kreasi serangan dari para pemain tim lawan yang coba untuk menguasai bola di lini tengah. Ya, di laga ini pemirsa, Alano tidak bisa tampil, pemain yang menjadi andalan bagi Persija Jakarta. Sementara sekarang bola dikuasai oleh Witan Sulaiman. Bekerja sama saya kembali pemirsa dengan Van Basten. Ke belakang lagi bola, sebuah perubahan arah serangan dari sektor sebelah kiri yang coba dibangun melalui Hanan, mencoba merubah arah ke sektor sebelah kanan di mana Rio Fahmi pegang bola, kasih saya kepada Witan Sulaiman. Sementara 1-2 yang baik sekali pemirsa, ini dengan kesempatan yang dimiliki dan wow! Peluang pertama didapatkan oleh Persija Jakarta. Sementara Rehan Hanan tampaknya mengalami cedera, tapi sebuah passing yang sangat indah yang diberikan tadi oleh Rio Fahmi. Peluang emas pertama justru tercipta dari kubu tuan rumah Persija Jakarta. Lagi-lagi kita melihat ada kombinasi permainan antara Rio Fahmi dengan Witan. Ketika bola masuk dan diberikan lagi kepada, ini dia, kita lihat Rio Fahmi, dia melihat di tiang jauh ada Hanan. Dan Rehan Hanan yang sebetulnya sudah free, kita lihat lagi kombinasi permainan yang cantik. Di tiang jauh Hanan, sayang sekali. Tapi dia terbentur tiang Rehan Hanan. Tampaknya Hanan terbentur tiang ya, cukup keras sekali di pemirsa. Rehan Hanan terkena atau juga bertabrakan dengan tiang sehingga harus mendapatkan perawatan tampaknya paha kanannya. Betul. Sementara juga buat Anda pemirsa, kita juga memang akan bisa melihat di sini bagaimana adu strategi yang dimainkan oleh Persija Jakarta dan juga oleh Malut United FC. Kita tahu Persija Jakarta adalah tim yang menggunakan high defensive line yang boleh dikatakan hampir setengah lapangan. Sementara Malut adalah tim yang bermain dengan defense counter dengan dua flank mereka yang super cepat. Saya bilangnya bukan cepat loh, super cepat. Iya, betul, dan mereka punya pemain-pemain yang skillful yang bisa juga mengandalkan skill individu mereka pada saat merancang sebuah proses counter attack. Bahkan Gustavo França juga adalah pemain yang bisa memberikan passing-passing akurat dari lini pertahanan Malut United. Dan satu hal lagi dari high defensive line dari Persija adalah perangkap offside. Betul. Ya, di pertandingan melawan Persita dan juga di pertandingan kedua kita lihat para pemain tim lawan sering banget justru terkena perangkap offside dari para pemain Persija Jakarta. Ya, sementara kita saksikan pemirsa kembali build up yang dibangun melalui Anggulo bagi Malut United. Kerjasama kembali dengan Tristiawan, pindahkan bola kembali ke belakang pemirsa dengan sebuah kontrol yang dimainkan oleh Cecu. Anda saksikan pemirsa bagaimana penguasaan bola yang dimiliki oleh Malut United FC. Gustavo langsung memberikan bola cepat sekali ke sektor sebelah kiri. Kali ini bola dia kuasai dengan baik oleh Yance. Langsung ke dalam kotak penalti, ada dua pemain. Ya, tadi kita lihat tampaknya bola diambil oleh David da Silva. Baru saja kita melihat tadi proses serangan yang dibangun dari pertahanan ya, dari Gustavo, kemudian kita lihat hampir saja tadi diterima bola oleh David da Silva atau juga Ciro Alves. Dan memang itulah pola serangan dari Malut United, mengandalkan 2-3 kali passing kemudian coba untuk menciptakan peluang. Sementara sekarang bola masih dikuasai lagi oleh para pemain Persija Jakarta. Ini kelihatan banget ya, Malut berusaha untuk hati-hati dengan permainan Persija. Sementara Persija juga tidak mau dimainkan dengan tempo cepat, karena apabila mereka main dengan tempo cepat, mereka juga kehilangan bola, bahaya sekali dengan counter attack yang dimiliki oleh Malut United FC. Ya, sementara ini para pemain Persija tidak terpancing ya dengan keinginan para pemain Malut yang sepertinya menginginkan para pemain Persija bermain dengan tempo tinggi ya, tapi belum. Para pemain Persija masih coba untuk main ball possession dulu. Musim lalu dua pertemuan
0-0 ketika bermain di JIS dan juga ketika menjadi tuan rumah Malut kalah ya dari Persija Jakarta dengan skor 0-1. Iya, pada saat itu yang mencetak gol adalah Gayos ya, langsung dari corner. Sementara kita lihat pemirsa, bola kembali dikuasai kali ini dengan permainan bola-bola pendek dari Rizky Ridho yang meninggalkan posnya sangat jauh. Sayang sekali niatnya memberikan bola tadi kepada gerakan dari Rio Fahmi, tapi tampaknya terlalu deras bola dikirimkan oleh Rizky Ridho sehingga hanya menghasilkan bola untuk tim dari Malut United FC. Sementara kita lihat pemirsa, di mana pelatih Henry Susilo memberikan masukan kepada atau komando kepada asisten Resal untuk memberikan komandonya kepada para pemain. Angga Saputro hari ini main, Alan Jose berada di bangku cadangan, kiper yang pernah membela Borneo FC dan Persikabo ini. Tendangan dilambungkan ke tengah, sementara duel kembali terjadi pemirsa. David da Silva yang tadi kembali berduel, mencoba ada Van Basti. Dan sekarang bola diamankan saja oleh Jordi Amat. Melambungkan bola ke depan menuju kepada Witan Sulaiman. Disundul saja oleh Yance Sayuri. Masih ada, direbut kali oleh David da Silva. David pemirsa, masih David. Ya, ada play on karena bola masih dikuasai oleh pemain dari Malut. Ya, kita lihat pemirsa di mana tadi kerja keras yang coba dilakukan oleh Fabio ya untuk memberikan pengawalan kepada permainan David dan Ciro Alves. Padahal juga sebelumnya Fabio yang melakukan kesalahan, tapi dia masih bisa mengejar David, menutup ruang dan kemudian juga menyulitkan Ciro untuk bisa melakukan pergerakan atau memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Alan Cardoso kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pemirsa, mencoba bermain saja di lini tengah dengan permainan yang dilakukan tentunya oleh Fransa, oleh Maxwell, dan lagi-lagi bola melalui Rizky Ridho. Ya, Anda lihat pemirsa, masih penguasaan yang dimiliki oleh Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman yang bermain, coba untuk memberikan sebuah kerjasama yang dilakukan pemirsa. Ya, masih penguasaan dari Fransa. Kali ini datang bantuan dari Cardoso kepada Rehan Hanan. Cardoso kembali, tapi baik sekali bagaimana tadi cara Igor ya untuk menahan serangan dari kombinasi play yang dimainkan oleh Rehan Hanan. Ya, begitu waspada ya Igor tadi ya. Oh, ini bahaya ini. Ada ruang tembak yang didapatkan tadi pemirsa, tapi ternyata tidak di shooting tadi. Kembalikan kepada Witan Sulaiman. Masih Witan mendekat. Anda lihat pemirsa di mana Fabio, dan sekarang sebuah kontrol yang dilakukan oleh Rio Fahmi, tapi dikawal oleh Yance Sayuri. Terlalu jauh tadi kontrolnya sehingga ini yang bahaya. Ada sebuah counter dari Malut United. Berikan kepada David da Silva. Ya, ditutup saja David dan tampaknya bola sudah keluar di lapangan tadi pemirsa, di mana David da Silva sudah ditutup oleh Rizky Ridho. Sebuah resiko besar ya ketika tadi Rio Fahmi terlambat mengambil keputusan dan kemudian Yance bisa merebut bola, tapi masih perlu melihat replay juga tadi kita apakah betul bola sudah keluar tadi dari permainan pada saat David da Silva coba untuk sprint menuju ke area pertahanan dari Persija. Ya, sementara sekarang Anda lihat pemirsa sebuah kerjasama lagi-lagi yang dilakukan oleh Rehan Hanan. Ya, Van Basti lebih menjaga kedalaman, sementara Fabio lebih bermain sebagai box to box. Sementara Fransa belum jadi pemain yang free roll. Betul, tapi belum juga mendapatkan bola. Iya, Anda lihat dikawal terus. Sementara datang kali ini dia Fransa pemirsa. Oh, cakep. Sebuah dummy tadi Fransa untuk melihat munculnya gerakan dari Rehan Hanan. Iya, betul, dia melepas bola agar Rehan bisa mendapatkan umpan. Sementara biak tertinggal pemirsa dari Persis Solo. Ya, Anda lihat pemirsa, Persis Solo berhasil mencetak gol. Yes, Persis yang baru saja kalah ya dari Persija. Ya, ini dia Anda lihat pemirsa, umpan dari Gio ya. Betul. Berhasil diselesaikan tadi oleh So Yamamoto. Betul. Ya, sementara Adrian ada di bangku cadangan saja. Alias bukan bangku cadangan, tapi tidak main di tribun. Di tribun ya. Dan Jordi Amat. Dan Adrian adalah mantan pemain Malut ya. Iya. Musim lalu membela Malut United. Sementara Anda lihat pemirsa, di mana Claudio Luzardi menjadi interpreter dari pelatih Mauricio Souza. Ada 3 pelatih Brazil ya di musim ini. 1 di Arema, 1 di Borneo, dan 1 di Persija Jakarta. Sementara pelatih terbanyak pemirsa dipegang oleh Portugal dan Belanda. Ya. Masing-masing 4 pelatih di musim ini di BRI Super League. Ini bahaya tentunya. David da Silva harus ditandu keluar lapangan. Apakah cedera dari David da Silva kambuh? Ini akan kita tunggu tentunya pemirsa. Ya, kita juga tidak melihat tadi apa yang terjadi ya, sehingga David tidak bisa melanjutkan pertandingan. Tapi yang menarik antara Tyron dengan Angulo, 2 pemain yang punya peran yang berbeda. Angulo
untuk break, untuk memotong bola, tapi Tyrone untuk menyerang. Ya, buat Anda pemirsa, David da Silva ditandu keluar lapangan. Sementara juga nanti malam saksikan Super Big Match antara Persebaya Surabaya menghadapi Bali United FC pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan juga video. Ya, kita tunggu apakah David bisa melanjutkan atau dia harus ditarik keluar lapangan. Nah, ini menarik ya, karena kalau melihat dari kondisi yang ada, apakah Freds yang dimainkan Ya. atau juga Vico ya, karena akan menaruh Ciro sebagai Sepertinya. striker